guru saya bilang, yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga kita, dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat. Istri yang gak sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Suami yang gak sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Anak yang gak sholat, anak yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Bu, makanya insya Allah kalau diterapkan sholat berjamaah, musola jauh Ustaz, masjid jauh, ayo jamaah, suami jadi imam, Allahu Akbar, istri di belakang, Allahu Akbar, anak di samping lagi celingukan, Allahu Akbar. Selesai sholat, istri soleha langsung cium tangan suaminya, habis cium tangan cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah ongkosnya gede belum kelihatan nyium Hajar Aswad, rada ribet. Di rumah udah ada Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Maka suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai, langsung aja bu endus. Kadang-kadang nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Wah, laki pulang sembayangin aku situ berubah ngeredoin saya bang, ya maafin bang, maafin saya banyak dosa bang. Lebaran 3 hari beras habis manyuh lagi. Ya Allah. Kalau sahabatnya terakhir, subuh bangunin laki kita, subuh bangunin, subuh bangunin laki, subuh bangunin laki. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Bang, bangun bang, udah 5:30 siangan, subuh cepetan. Lakinya bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek, nyari tiang berpegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh, langsung bangun dia, bayang dah yang cepetan, sholat udah 5:30, subuh vakum, lempengin barisannya. Bini nyaut, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut, udah 5:30 ribet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini nyeletuk dalam hati, buset, udah siang Yasin. Lakinya ngerti ilmu agama, diingat kalau kata guru di pengajian di majelis taklim, kalau kita lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Bininya nyeletuk, kok kira dibaca semua. Enak kok ibadah terapin rumah tangga, sholat cakep, maghrib baca Yasin, ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya, kelar sholat maghrib Yasin ke bed malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Suami masuk kamar, dehem, sadaqallahul azim. Istri yang paham, atau lagi punya anak, baca Yasin aja bis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji, lagi enak-enak ngaji, lagi enak-enak ngaji. Anaknya yang kecil minta tetein, boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji gak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena, sambil ngaji sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tanzilal azizir rahim. Kegigit lebutnya gelagapan dalam mukena. Iya, itu bocahnya rasanya nyusu malam sama nyusu siang lah ya. Lo kaget dong ya. Ya Allah, orang kegigit gua aja kaget. Bu, enak, indah, terapin bacaan Al-Quran. Maka ini luar biasa indahnya Islam dari situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menyontohkan, apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah, bahagia bukan ada di rumah gedung, bahagia bukan karena jabatan tinggi, tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma, atap rumahnya pakai pelepah korma, tapi berani berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku.
Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya ngelihat ada sendal terbang, piring melayang, penggorengan nyitir, belum pernah. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa? Dua insan yang dijadikan satu oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna. Apalagi perempuan, Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin takut patah, dikerasin takut patah, didiamin, ya begitu, makan hati. Makanya perempuan apalagi sekarang